Hidup rakyat Indonesia, hidup pemuda Indonesia, hidup masyarakat Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati, Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, perkenankanlah saya untuk menyampaikan orasi singkat mengenai kritik dan solusi tentang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam menyelesaikan problematika bangsa dan negara. Lembaga legislatif, salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, adalah lembaga yang memiliki peran yang suci untuk mewakili aspirasi masyarakat. 575 anggota DPR Republik Indonesia yang mewakili 270 juta masyarakat Indonesia, dan 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang mewakili 2 juta masyarakat Sulawesi Tenggara. Mereka semua adalah orang-orang pilihan. Mereka semua adalah primus inter pares, yang terbaik di antara yang baik. Eksekutif dan legislatif adalah arsitektur pembentukan perundang-undangan. Dalam ajaran agama Islam, sebelum Allah menyuruh kita untuk mematuhi pemimpin, terlebih dahulu kita dianjurkan untuk membuat hukum yang adil. Quran Surah An-Nisa ayat 58 dan 59. Ada 3 fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang termuat dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi daripada DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Pada pasal 69 ayat 1 ditegaskan kembali bahwa fungsi daripada DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada pasal 79 ayat 1 ditegaskan bahwa anggota DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyampaikan pendapat. Olehnya itu anggota DPR harus berani bersuara menyampaikan aspirasi masyarakat, karena tugas daripada DPR adalah parley, bersuara, bukan parlente. Bahkan pada pasal 80 huruf F ditegaskan bahwa anggota DPR memiliki hak yang istimewa, yaitu hak imunitas. Sangat banyak masalah yang harus dikritik, tapi perkenankanlah saya untuk menyampaikan kritik yang substansial yang harus segera diselesaikan dan dirangkaikan dengan solusinya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah salah satu daftar inventaris masalah yang membuat turunnya kepercayaan publik terhadap DPR. Regulasi tersebut dianggap merugikan masyarakat, apalagi kaum buruh. Dan kita tahu, saudara-saudara di Sulawesi Tenggara, sangat banyak para pekerja, para buruh yang bekerja di bawah naungan pihak-pihak asing. Jangan atas nama investasi kita mensolidir masyarakat. Regulasi tersebut tidak disosialisasikan secara merata dan terkesan buru-buru. Padahal prinsip utama pembentukan perundang-undangan adalah moneat lex quisquam feriat, bahwa undang-undang itu harus disosialisasikan terlebih dahulu sebelum dia digunakan. Salah seorang pengusaha Amerika, Anton Hambler, mengatakan hukum sudah berubah menjadi bisnis, sistem kesehatan juga sudah berubah menjadi bisnis, dan sayangnya politik juga sudah berubah menjadi bisnis. Masalah yang berikutnya adalah sebagian anggota DPR kita merasa masa jabatannya 3 tahun bukan 5 tahun. Bagaimana tidak? Baru memasuki masa jabatan 3 tahun sudah sibuk sana sini memasang baliho, mengklaim diri sebagai calon presiden, mengklaim diri sebagai calon gubernur, mengklaim diri sebagai calon wali kota dan bupati. Bagaimana mau menjadi pengambil kebijakan, mewakili aspirasi masyarakat saja belum tuntas. Masalah yang berikutnya kita tahu, amanat konstitusi pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun faktanya di Sulawesi Tenggara, di kota Kendari khususnya, masih banyak fakir-fakir miskin, anak-anak jalanan yang terlantar di tengah-tengah kota, di sudut-sudut kota, yang belum tersentuh oleh pemerintah. Masih banyak anak-anak jalanan yang putus sekolah. Masih banyak orang-orang tua renta yang berjualan di tengah terik matahari hanya untuk mencari makan. Apa yang akan kita katakan? Apa yang akan kita jawab untuk anak cucu kita nantinya ketika mereka melihat dan membaca fakta sejarah bahwa di Sulawesi Tenggara, tanah yang dianugerahi oleh Tuhan dengan sumber daya alam yang begitu melimpah, tapi masih banyak anak-anak yang lahir, tumbuh, besar, hidup dan bahkan matinya di tanah Sulawesi Tenggara, tapi tidak pernah merasakan segala kenikmatan dari hasil bumi tanahnya sendiri. Justru mereka para tenaga-tenaga kerja asing, para investor-investor asing, para pengusaha-pengusaha besarlah yang merasakan segala kenikmatan itu.
Saudara-saudaraku, mereka pulang ke negaranya, mereka pulang ke daerahnya, membawa hasil bumi dari tanah Sulawesi Tenggara, tapi mereka meninggalkan kesedihan dan tangisan untuk anak-anak dan masyarakat Sulawesi Tenggara. Silakan memindahkan ibu kota, silakan membangun kantor gubernur yang mewah, silakan membangun patung pahlawan yang besar, silakan membangun jalan yang begitu banyak. Tapi ingat apa yang dikatakan oleh Soekarno dan para founding father kita, bonum publicum, common good, commonwealth. Siapapun presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan anggota DPR-nya, mereka semua punya tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk seluruh masyarakatnya. Saudara-saudaraku, oleh itu saya memberikan solusi tambahan. Yang pertama, meninjau kembali undang-undang dan regulasi serta kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, apalagi masyarakat kelas bawah. Jangan lagi ada anggota partai politik yang merasa memiliki hak milik terhadap anggota DPR-nya. Anggota DPR harus merepresentatifkan masyarakat, bukan merepresentatifkan partai politik. Kita harus mengembalikan konsep mudi daripada separation of power. Kita bukan mau mengurangi peran partai politik, tapi kita mau membatasi dominasi politik terhadap penyelenggaraan hukum dan penyelenggaraan negara. Pesan khusus untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita tahu sepak bola adalah salah satu olahraga yang dapat mempersatukan bangsa. Dan di Sulawesi Tenggara sudah lahir yang namanya Sadil Ramdhani sebagai atlet nasional bahkan internasional. Kita harus menghadirkan sepak bola di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Tenggara yang majemuk. Dari dulu sampai sekarang tidak ada stadion sepak bola untuk masyarakat Sulawesi Tenggara yang bisa dinikmati oleh kami semua. Sampai saat ini belum ada yang selesai. Ketika anggaran tidak ada di APBD, ketika anggaran tidak ada di APBN, maka anggota DPR dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara katakan kepada mereka, para pemilik-pemilik iup, para penambang-penambang, para pengusaha-pengusaha besar, katakan kepada mereka, jangan kalian hanya tahu mengeruk dan mengambil dan menghabisi hasil bumi dari tanah Sulawesi Tenggara, tapi tunjukkan kontribusi kalian dengan berkomitmen membangun stadion sepak bola untuk masyarakat dan anak-anak Sulawesi Tenggara. Perkenankan saya menutup dengan slogan, maju daerahnya, berwawasan pemudanya, sejahtera masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.